Sat, semoga jangan terlalu daksat ya. Oke Romo, selamat pagi Romo. Katolik atau tidak? Oh, bukan, Protestan juga. Oh ya, bisa. Ya silakan. Suara saya jelas ya Romo. Iya. Itu teman yang pertama itu tadi waktu Romo bilang apakah pernah pendetamu mengkhotbahkan Maria ya? Saya tanya dia, bukan tanya engkau. Iya betul. Oke. Tapi saya Saya tanya juga engkau masih baik. menambahkan Kalau saya sedikit. tanya dia punya pengalaman, bukan tanya engkau pengalaman. Oh begitu ya. Iya, karena kasih. engkau. Iya, karena tadi saya tanya engkau atau tanya dia. Ya, Bapak jawab Daksat, tadi sedikit saya tadi tanya karena dia dia atau tidak tanya menjawab. engkau? Tanya dia, betul. Kalau Tanya dia perkara tadi. selesai. Sekarang saya mau tanya engkau kalau begitu. Oke. Iya kan, jadi Oke, lucu, tanya. jadi lucu. Saya tanya dia, tapi yang jawab engkau. Oh, ya. Berarti nggak perlu Sekarang saya apa jawab yang lagi engkau ya mau orang. katakan, silakan. Kalau itu pertanyaan itu untuk engkau, bagaimana jawabanmu? Oh, betul. Betul. Terima kasih, Rom. Kalau sama saya juga ditanya macam itu, saya jawab memang nggak pernah dikhotbahkan oleh pendeta-pendeta saya masalah Maria. Tapi ada di dalam kitab suci. Ada. Kira-kira saya tidak tahu, saya harus tanya engkau yang Protestan ini. Kenapa tidak dikhotbahkan? Karena sudah dasar benci sama Maria itu. Tidak diakui sebagai wanita kudus. Oh, bayangkan teman-teman, ini seorang Protestan ya. Teman-teman, saya ini orang Flores. Oh, nada begini bukan berarti saya marah ya, saya tidak. Daksat, engkau tersinggung? Enggak. Mana Ya, sih? tidak ada yang tulis di bawah bilang saya marah-marah, ada yang bilang babi lagi apa semua. Saya jadi lucu juga, oke. Tapi tidak apa, silakan, Daksat. Iya, karena kita tahu selama ini kan pendeta terus mengatakan Maria itu berdosa. Jadi kayak lebih cenderung mengkhotbahkan seperti Esther, Naomi, Ruth, atau perempuan-perempuan lain daripada si Maria itu. Kayak dipandang rendah. Atau saya katakan kami pandang rendah Maria itu daripada perempuan-perempuan lain. Tetapi kalau kita bongkar semua perjanjian lama, nubuatan tentang Maria itu ada di perjanjian lama. Ya tapi sengaja ditutupi tuh, Romo. Tidak perlu digembor-gemborkan. Teman-teman, ini Mungkin seorang karena Protestan takut yang menjadi ngomong, bukan Katolik. saya. Ini nih, seorang Protestan yang ngomong. Martin Luther tidak pernah membenci Maria. Calvin tidak pernah membenci Maria. Iya. Zwingli tidak pernah membenci Maria. Kebencian itu yang sekarang-sekarang ini, saya tidak mengerti. Ini loh, saudara kita yang Protestan omong begini. Ini bukan saya yang mau. Silakan Om Daksat. Saya kagum yang kau punya pernyataan. Silakan. Kalau umpamanya seperti masalah perkawinan di Kana, kan Maria yang paling berperan di situ, Rom. Dipelesetkan itu supaya bukan Maria, itu kehebatan Yesus aja, nggak perlu diperdalamkan itu. Oke, Satan, ini penting sekali. Ingat, Yesus berkata kepada Maria, perempuan, belum tiba waktuku. Iya, betul. Ingat ini, penting sekali. Tapi belum tiba waktuku. Tetapi Yesus membuat mujizat walaupun belum waktunya. Buat mujizat karena dia hormat Atas sama permintaannya siapa? Ini penting. ibunya. Permintaan ibunya. Ibunya. Walaupun belum tiba waktunya, tapi karena dia sangat menghargai ibunya, mau tidak mau dia melanggar waktunya. Tapi itu tidak perdalam itu, Rom. Itu di dalam. Seadanya kena khotbah ya. Tapi kalau tidak khotbah, tidak perlu disinggung-singgungkan. Pokoknya mana yang terlibat Maria tidak perlu disinggung, apalagi diperdalam. Itu karena Maria itu tidak berharga.
bagi kami Jadi Protestantisme. Om Dasat, mencoba Salam. Jadi peristiwa salib juga dihilangkan. Inilah ibumu, inilah anakmu. Dan sejak saat Iya, iya, itu juga itu betul. pada pasar Walaupun teologisnya disinggung dalam sekali. iya, walaupun disinggung nanti tapi diusahakan diringankan. Karena tidak bisa dihilangkan sama sekali, tapi diringankan nanti sehingga tidak seberapa begitu didalamkan nanti sama umat-umat itu. Jadi umat juga menangkapnya ya dia ringan aja, biasa aja. Gitu dia. Itu kami. Dasar, engkau terima kasih kejujuran ini teman-teman. Ini saya terharu karena seorang Protestan yang zaman sekarang ngomong seperti itu susah. Kalau memang Protestan awal ya silakan ya, macam Luther, Zwingli, Calvin tidak benci Maria. Justru khotbah tentang Maria tuh dari Luther itu hebat sekali dia omong tentang Maria, punya puisi tentang Maria. Seadanya ada cara yang bagus untuk menghilangkan Maria itu. Iya, Romo. Seadanya ada cara yang paling bagus untuk menghilangkan Maria itu di dalam kitab suci. Sangat sudah jauh-jauh hari dihilangkan, tapi tidak ada caranya juga. Terpaksa caranya meringankan saja. Bagaimana? Ya sepele aja. Pokoknya ya seperti yang bilang-bilang pendeta-pendeta senior itu, Maria itu berdosa. Itu contoh aja nya. Lalu dipaparkan. Jadi tidak perlu disembah, tidak perlu dihormati, tidak perlu dibangga-banggakan. Nah ya namanya saja Tuhan hanya memakai dia sementara kok. Bukan itu pusat iman kita. Begitu caranya. Jadi Yesus, sekali Yesus adalah Yesus. Sudah. Ngapain lagi melalui perantara-perantara lainnya? Maria itu kan hanya sebagai saluran. Nah, saluran. Sebagai ya dipakai sementara lah. Jadi setelah itu sudah ngapain lagi? Ya, Om Dasar, pertanyaan saya, ibumu setelah melahirkan engkau dia bukan ibumu lagi? Oh, kalau itu nggak bisa saya sangka lu Romo. Ibuku. Kan jadi lucu, berarti setelah melahirkan Yesus, Maria bukan ibunya lagi. Ya ibunya tapi hanya dipakai sementara, itu caranya mulai meringankan. Ya, makanya saya mau tanya engkau, Dasar, setelah melahirkan engkau, ibu hanya dipakai sementara dan engkau tidak panggil ibu lagi. Oh enggak harus pakai ibu sampai meninggal, sampai mati aja ibuku sudah masih tetap saya sangat sayang sama ibu. Udah lama meninggal ibuku tapi tetap saya sayang. Kalau ada fotonya sekarang karena zaman dulu nggak ada foto, ada tapi hitam putih udah hilang. Kalau ada foto ibuku sampai sekarang perlu saya warnai dengan bagus lagi supaya lebih jelas wajahnya. Minimal sekedar kenangan sama saya. Tapi kalau sama kami di gereja-gereja Protestantisme itu berhala itu. Ya, seperti yang dikatakan Bapak Dasar itu penting sekali karena Protestantisme akan menganggap bahwa Tuhan sudah pakai Maria setelah lahirkan tidak berguna lagi begitu. Maria cukup sampai di situ. Ya makanya tadi Bapak Dasar bilang sementara, ya memang dalam koridor pemikiran mereka seperti itu ya. Teman-teman Katolik harus mengerti bahwa kacamata Protestantisme memandang Maria dalam kacamata seperti itu. Saya omong Protestantisme sekarang, oke? Silakan. Ya. Ya itulah Romo. Pokoknya perempuan biasa, perempuan yang bukan juga dikatakan perempuan yang tidak karuan, tapi perempuan biasa yang hanya dipakai Tuhan buat sementara melahirkan Yesus. Sesudah itu semua umat manusia hanya cenderung kepada Yesus. Jangan lihat lagi ini itu, apalagi perlu diimani. Pandang saja Yesus, sudah kamu selamat. Percaya bahwa Yesus, sudah percaya, selamat. Itu aja, singkat. Jadi nggak ribet-ribet, nggak capek-capek. Kalau yang dilakukan Katolik itu semua itu penyesat, itu berhala, itu patung, itu semua. Ya itu kami sebagai manusia awam itu ya percaya, ya itulah dia. Berarti Katolik sesat. Walaupun kami tetap memakai buku Katolik. Itu yang saya heran juga sekarang. Kok kalau kita katakan sesat orangnya kok pakai bukunya? Semuanya bukunya itu kan dibuang. Orangnya saja dibuang, apalagi bukunya
tata cara-caranya seperti Natal itu kan dibuang. Nah, itu yang saya heran juga, saya heran. Tapi ya namanya saja Protestan juga, ya kami Protestan. Bagaimana? Karena ego kami. Saya ke PDI, Romo, tapi tidak pernah, hanya palinglah selama saya ke PDI itu, paling 1 kali 2 kali saya dengar Maria itu dikhotbahkan. Itu pun karena mungkin karena Natal. Karena ya disitulah karena Natalnya itu ajanya. Maria melahirkan di kandang domba, ya itu. Suara pater ada. Oh iya. Oke, berarti nanti bertentangan dengan Kidung Maria. Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Sampai kapan di ayat 55? Seperti janjinya kepada Abraham dan kepada semua keturunannya sampai selama-lamanya. Artinya kalau khotbah tentang Maria bisa dikhotbah sampai selama-lamanya. Ya tapi diringankan atau tak usah diganggu-ganggu itu. Jangan disebut-sebut, dicari khotbah yang lain. Karena kan tidak punya apa namanya itu, tidak punya susunan liturgi itu lah kami siap apa yang keluar di benak saja kan bisa dipilih. Sedangkan sama-sama GPDI yang ini dengan GPDI itu kan enggak sama khotbahnya. Bacaan hari Minggu tuh berbeda-beda ya kalian? Berbeda-beda sesuai dengan walaupun dalam PGI yang sama. Iya. Bebas. Oh, bebasnya pendeta yang pilih. Pokoknya iya. Enggak ada yang dari pusatnya itu ya ini khotbah hari Minggu ini enggak ada itu. Oh, bacanya jadi ini sesuai dengan kata roh aja. Oh, kata Roh Kudus begitu. Ya, melayang begitu ya. Ya, Iya. Wow, saya macam terharu ya. Masa saya juga ingin wow, hanya engkau membuat saya tidak bisa ngomong banyak lagi. Ya, memang kenyataan, memang kebenaran. Kita kan benar berkata benar, nggak mungkin kita berkata dusta. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu itu, ya itu yang kita kasih tahu. Nggak mungkin kita kan pewarta. Jangan sedang pewarta. Kalau pewarta itu pedusta ya itulah nggak tahu bagaimana jadi. Om Dasat, engkau tidak takut dengan kritikan dari Protestan yang lain tentang engkau karena kejujuran ini? Nah, akhirnya nanti kan aku kembalikan sama mereka, tapi kan kita berkata jujur, iya atau iya, tidak atau tidak. Kan yang kukatakan yang benar, yang kulakukan, yang kualami. Wow. Dan itu juga yang sumbernya dari bapak gembala saya kan, dari ibu gembala saya, dari pendeta saya. Apa yang mereka katakannya itu yang kita katakan kan. Tidak mungkin lagi kita berapa kali lagi diputar balik lagi, udah diputar balik dari sana lagi, kita putar balik lagi oleh jemaat-jemaat. Berapa kali terputar-putar lagi. Lebih bagus yang A dari sana, A sampai sama saya, dari saya A. Enggak mungkin lagi aku bilang D. Terlalu terputar-putar lagi nanti, soalnya dari sana aja udah diputar-putar. Wow. Saya kehilangan kata-kata, tidak mau ngomong apa lagi. Saya rasa wow. Kalau dari sana saja, Om Dasat pertama kali dari 2011 bekerja di Pembelaan Iman Katolik Apologetika. Pertama kali di sini saya dapat langsung dengan pendeta-pendeta di kultusnya. Pertama kali saya mendengarkan seorang Protestan ngomong seperti ini. betul-betul saya bukan Om pengkhianat. Dasat, kejujuran adalah cermin potret foto dari jiwamu. Okay? Betul sekali. Betul sekali. Protestan yang Soalnya lain yang saya ada di paling- sini tolong, kita tidak bisa mengubah apa yang ada di dalam hati dan pikiran Bapak Daksat, oke? Yang dia ungkapkan itu Soalnya adalah saya- ungkapan kasihnya, hatinya. Jadi kalian mau marah juga bagaimana? Ini kan testimoni pribadi.
Oke, silakan, Pak. Ya, saya sebagai pribadi paling sayang sama ibu saya. Bukan hanya ibu, sama bapakku, sama ayahku juga sayang. Tapi kita sebagai anak lebih sayang sama ibu lah ya, nggak tahu juga ya. Jadi betapa sayangnya, kecewa saya kalau ada teman saya akrab, sahabat saya yang tidak hormat sama ibu. Betapa rusaknya keakraban kami itu kalau ada sahabat saya tapi dia cuek sama ibu. Jangankan dia kurang ajar, cuek saja pun saya bisa rusak persahabatan saya. Disitulah saya bandingkan, apalagi Yesus yang memanggil kita sebagai sahabat lalu kita cuekin ibunya. Nah, Ya benar sekali, karena saya Yesus- manusia berdosa saja. Om Dasar, Yesus sendiri tidak cuek dengan ibunya. Makanya di dalam peristiwa salib dia menyerahkan supaya ibunya jangan tinggal sendiri. Betul, tapi ini tidak diterima. Untunglah ada Katolik yang menerima ibunya. Entah kemana-mana ibu kita itu kalau tidak ada yang menerimanya. Soalnya kalau Protestan sama sekali tidak terima, macam manapun, apapun jadinya. Untung ada Yohanes yang dari Katolik yang menerima ibu itu. Makanya saya sedih sekali kalau ibu macam itu, kalau saya yang teraniaya macam itu disalibkan, lalu kutitip kepada sahabatku ibuku, kalau tidak diterima, betapa sedihnya. Untung ada yang menerima. Jadi kalau Protestan sama sekali lebih bagus dia terima perempuan tunggal daripada dia terima Maria. Itu terus terang saya bilang. Iya. Walaupun di dalam komal-komal ini dia akui kami menghormati Maria, kami menghormati. Ya, hormati bagaimana? Belum pernah saya lihat di gereja. Lebih bagus mereka merayakan hari ulang tahun gerejanya daripada dia menghormati hari ulang tahun Maria itu. Yang bulan Mei, bulan Oktober, bulan-bulan Maria itu. Mana pernah di Protestan dimanapun. Ya sungguh. Lebih bagus dia merayakan hari ulang tahun, bagaimana berdirinya tadi pelayanan di sini, bagaimana cara ini tadi, bagaimana dia merayakan itu. Dari belum pernah saya di gereja GPDI, belum pernah saya lihat ada khusus perayaan hari ulang tahun Maria, entah hari kelahirannya atau hari penampakannya, belum pernah. Jadi mengapa ini kita katakan yang bohong? Itu yang benar itu loh. Entah ada di sana sini ya, tapi di sepanjang saya di sini hampir berapa puluh tahun aku di gereja juga belum pernah ada perayaan-perayaan. Yang saya dengar di komal-komal ini Sebentar, yang moderator menghina jangan atau- naikkan siapa dulu ya, karena saya sudah jam begini. Oke? Tadi di laut terus jadi sakit semua bau jadi. Oke. Ya itulah orang. Oh ya, terima kasih. Kalau kita baca semua di kisah para rasul saja di dalam kisah 1 ayat 13 dan 14, para rasul ini berdoa bersama dengan Maria ibu Yesus. Iya, jawabannya itu Romo, ya orang rasul lah itu. Memangnya kamu sekarang rasul? Coba bagaimana kita bisa menjawab mereka kalau mereka bilang itu para rasul lah itu dulu. Oke. Ya sekarang pertanyaan memangnya saya, kamu rasul? di kisah 1 ayat 2 segala perintahnya diberikan kepada para rasul. Di ayat 13 ada ayat 14 para rasul berdoa bersama dengan Bunda Maria. Artinya dengan sendirinya rasul-rasul mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan siapa? Dengan Bunda Maria. Perkara selesai. Kalau begitu Bapak Daksat suruh pendeta jangan baptis karena rasul sudah mati, karena kuasa pembaptisan diberikan kepada para rasul. Iya, Dasar, Pak. bisa mengerti. Ini yang susahnya memang. Bagaimana caranya itu? Iya ya, contoh kita ambil contoh karena mereka bilang para rasul kan yang Yohanes terima Maria di rumah dia sudah mati. Oke. Iya, betul. Oke. Para rasul berdoa yang bersama dengan Bunda Maria, rasul-rasul sudah mati. Oke lah. Kalau begitu Bapak Pendeta jangan baptis orang karena rasul-rasul yang menerima kuasa pembaptisan. Bapak Pendeta jangan mewartakan karena yang menerima kuasa pewartaan adalah para rasul.
boleh dikatakan lah yang lain-lain oke, hanya satu saja yang menyangkut Bunda Maria ini, yaitu yang diusahakan ditipiskan, jangan terlalu tebal. Kalau diwarnai asal ada saja, jangan sampai ternyata warnanya itu asal enggak pala hilang aja itu. Berarti Nah, yang Injil lain-lain Lukas harus dihilangkan karena Injil Lukas mentebalkan Maria sampai memasukkan kidungnya. Iya kan, jadi lucu. Itu makanya aku bilang semuanya sudah blunder itu, Romo. Makanya aku bilang jadi bingung, umat bingung semuanya, bukan umat yang terarah jalannya. Jadi akhirnya beginilah jadinya, ya pecah. Oke, Dan Bapak. jadi perpecahan itu seolah-olah menjadi kebanggaan juga. Padahal bagi saya Sedangkan secara Rasul pribadi, Paulus bilang jangan ada perpecahan di antara kalian. iya betul. Tapi nyatanya di lapangan hancur luluh, berkeping-keping. Kira-kira karena apa akarnya, Pak? Karena uang atau karena murni pengajaran? Menurut Bapak bagaimana pecah-pecah ini? Kalau kita katakan uang, ya itu terlalu jelek lah orang. Tapi kita Terlalu katakanlah jelek, oke. karena- Terlalu kasar. Ya, Kita terlalu haluskan, jangan tebal. Ya. Kita tipiskan. Menurut Tapi- kosakatanya ya, betul. Bapak, Ya, kita tipiskan dulu tipiskan. itu. Kira-kira karena apa? Iya betul. Iya. Kita tipiskan. Tapi lebih daripada karena terlalu menganggap benar yang diajar, terlalu benar itu salah, tafsiran orang itu salah. Ini dia. Jadi selalu menyerang Katolik salah begitu. Bukan hanya Katolik, semua denom yang lain pun yang tidak sepaham dengan dia itu salah. Oh begitu. Sesat. Ya iyalah, enggak pernah sepakat itu semua. Oh. Jadi semua yang tidak Kalau sepakat dengan sepakat dia sudah satu. artinya ajaran sesat. Iya. Oh, itu Sesat. alasan pertama. Berarti kebenaran itu karena kau sepakat dengan saya, begitu? Betul. Iya. Berarti kebenaran sudah masuk bukan objektif lagi, tetapi subjektif. Contohnya begini. Ya, tapi Contohnya begini. Ada satu murid, ada satu mahasiswa selalu datang terlambat. Bagaimana seorang dosen menjebak dia? Dosen bilang begini, ketika saya angkat kertas putih, kalian bilang itu merah. Lalu datanglah mahasiswa yang suka terlambat ini dan dosen angkat. Semua jawab merah, 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 merah. Lalu mahasiswa yang suka datang terlambat tadi, dia bilang begini, merah. Artinya kebenaran itu karena ikut arus, bukan objektifnya putih, tetapi Iya, ketika semua orang betul. katakan itu merah. Ini yang berbahaya, Pak. Kebenaran subjektif, bukan objektif. betul. Berarti kebenaran Kadang-kadang itu memang. tergantung kepada asas relatif siapa yang melihat, bukan objek itu yang mengatakan kepada kita. Bisa jadi kita katakan begitu, Romo. Bisa jadi. Dan kebanyakan juga rata-rata karena pemahaman jemaat itu minim, jadi begitu ada yang heboh langsung diserbu. Apalagi dengan gaya penyampaiannya membuat ketawa, Berarti meriah. kalau pendeta buat lucu di khotbah itu dia yang terbaik. Begitu. Aduh, sudah diserbu itu. Itu dia, jalan kebenaran. Ayo. Makanya nanti mengalir, bahkan nanti kolekteku yang sudah kusiapkan umpamanya 2.000 bisa menjadi 50.000 karena gak sayang lagi melihat, wah ini udah dimenangkan imanku dengan ini khotbah ini kan. Apalagi kalau ada suatu gereja yang tidak senang aku, langsung disinggungnya itu yang salah. Berarti udah cocok dengan saya. Wah, pas. Sesat. Kalau makin banyak tepuk tangan ya artinya khotbah bagus, Pak. Wah, waduh, lebih hebat lagi di situ. Semakin meriah. Lalu di sela-sela
khotbah macam itu nanti lalu diselingi sedikit lagu untuk tepuk tangan lagu meriah dengan musik. Waduh, lebih hebat, lebih hebat. Bisa-bisa tembok apa bangunan itu rubuh. Setelah itu baru hening lagi, baru khotbah lagi. Waduh, betul-betul makanya banyak sekali yang tergiur. Betul-betul aku pun, ini dia. Mengantuk kita di gereja-gereja yang seperti di Katolik itu. Ini baru sekalipun 3 jam dia khotbah ini nggak ngantuk kita enak ini. Itu kan di situ. Ada satu pendeta bilang yang kalau lagu bilang Kyrie eleison, bilang lagu di kuburan. Lagu di kuburan, itu Bukan gereja, itu kuburan. Senang sekali jemaatnya yang mendengar itu. Jemaatnya yang apalagi dia sampaikan lewat medsos. Wah, mungkin sampai ke ujung Merauke udah kedengaran itu. Betul juga ya. Makin banyak orang nonton, makin banyak pemirsa, makin banyak, itu artinya keberhasilan, begitu, kesuksesan. Betul. Makanya begitu pendeta itu dulu saya dengar dia melakukan itu, Romo. Begitu saya lihat dia menjabat tangan JK, waduh, langsung bilang udah hancur kau. Itu akibat menjelek-jelekkan gereja Katolik. Kau bilang nyanyian di kuburan. Kenal langsung. Tidak lama setelah itu, dia juga tidak lama setelah nampak dia di YouTube itu tengok ada salahnya nanti tentang khotbahnya lagi, ceramahnya. Akhirnya diminta maaf, dia jabat tangan JK, langsung dia cium. Aduh, sudah turun langsung derajatmu, bilang habislah kau. Inilah akibatnya. Tapi entah di mana lah sebabnya kan. Yang jelas tidak jauh jarak waktunya dari khotbahnya itu mengatakan itu lagu dari di kuburan kayak bunyi mengaum hantu. Langsung kena juga dia setelah itu. Langsung aku bilang inilah pendeta yang hanya mengkambing hitamkan gereja Katolik untuk memancing jemaatnya. Saya suka sama kau. Oke. Padahal jauh-jauh hari itu udah kasus juga dia itu, waktu dia ada kasus Ferdi Sambo dengan pembunuhan apa? Ya ada. Ya udahlah, jauh. Om Dasat, saya sudah jam 9.45 malam ini, agak sedikit ingus, jadi tidak terlalu bertahan terlalu lama untuk ngomong. Oke lah Romo, kasihan juga Romo ya. Ya, Dasat, selamat datang selalu ya. Hari-hari begini tidak bisa live lama dalam pengertian. Iya. Oke. Jadi untuk ST kita ke ST dulu ya Om Dasat ya. Oke. Tapi terima kasih untuk kesaksian, untuk testimonimu. Sangat berharga untuk kami juga, oke? Oke, terima kasih.